96 FM Merkuri, sahabat, dan sudah pukul 11, jadi waktunya perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini hadir menemani Anda selama kurang lebih 1 jam. Sahabat, perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini bisa Anda ikuti dan streaming juga bisa Anda lakukan melalui aplikasi On Air, sahabat. Dan perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini bisa Anda saksikan kembali di YouTube channelnya Merkuri, di Radio Merkuri 96. Jadi subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan notifikasi dari video-video yang bisa Anda saksikan kembali, sahabat. Dan Rumah Sehat Surabaya ini juga merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya, menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan. Di edisi Rabu 7 Februari 2024 ini, sahabat, kita akan membahas terkait dengan etika medis dalam kasus bedah, ya. Ini tema yang harus atau wajib masyarakat ketahui supaya mendapatkan gambaran gitu ya, berkaitan dengan seperti apa seharusnya gitu ya. Sudah ada narasumber yang hadir di studio, ada Dr. Peter Johannes Manopo. Beliau merupakan ahli bedah dan juga bioetika. Apa kabar, Dok? Terima kasih Mbak Yanti, kabar baik. Saya berharap juga Mbak Yanti baik dan para pemirsa juga sehat semuanya. Alhamdulillah, amin. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Terima kasih Dokter Peter, ini sudah hadir kembali di Rumah Sehat ya, Dok ya. Kita membahas kali ini temanya adalah etika medis dalam kasus bedah. Nah, kita pengen tahu terlebih dahulu ya, sahabat, menyamakan persepsi terkait dengan etika medis itu apa, Dokter Peter? Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Yanti. Ya. Mungkin saya sekali lagi agar jelas saya ulang perkenalan singkat saya. Monggo, Dok. Saya Dr. Peter Johannes Manopo, latar belakang saya spesialis bedah dan bioetika. Kali ini saya mengisi acara Rumah Sehat Surabaya dari ID Cabang Surabaya. Jadi sebenarnya kalau yang dimaksud dengan tentang apakah etika medis itu dapat kita pecah dua, etika dan medis. Jadi tentang etika sendiri ini perlu kejelasan karena nampaknya dalam penggunaannya masih sering kurang tepat. Ada etika, ada etik, ada etiket, ada bioetika. Yeah. Secara singkat mungkin saya perlu perjelas satu persatu. Jadi etika itu adalah pedoman moral dalam kita berperilaku. Itu etika. Sedangkan etik tanpa A, hanya etik saja, itu sebagai keterangan atau kata sifat yang menjelaskan entitas yang terdapat pada kata benda sebelumnya, kata benda abstrak. Jadi contoh misalnya, komite etik. Jadi kata etik itu menjelaskan komite, bukan komite etika, bukan. Terus kemudian misalnya kode etik. Bukan kode etika, bukan, tapi kode etik saja karena dia menjelaskan tentang kodenya itu. Yang kedua itu tentang etiket. Etiket itu tata krama atau kesantunan, sopan santun. Jadi kalau misalnya ada orang yang lewat tidak menyapa lebih dulu, apalagi kepada yang lebih tua, selamat pagi, selamat siang, kita tidak bisa mengatakan dia tidak punya etika, tapi dia tidak punya etiket, ya, tidak punya sopan santun. Kemudian bioetika itu adalah etika yang berkaitan dengan kehidupan. Bio itu kehidupan. Misalnya ke manusia, lingkungan hidup, termasuk flora dan fauna. Sedangkan etika medis, yaitu etika pedoman berperilaku dalam bidang medis. Nah, kalau kita bicara etika medis, itu berkaitan dengan caregiver atau pemberi layanan dan care receiver, penerima layanan, yaitu terutama dokter dengan pasien. Nah, demikian yang bisa saya jelaskan. Tapi juga ada masalah lain, ya, misalnya penelitian, pendidikan dan sebagainya di dalam etika medis itu. Demikian. Itu masuk dalam bioetika ya, Dok ya, kalau ada penelitian ataupun laboratorium bioetika, karena berhubungan dengan makhluk hidup. Kehidupan, ya, betul. Itu ya, sahabat ya, itu etika medis ini adalah berhubungan dengan caregiver dan juga care receiver. Jadi para pasien dan juga tenaga medis yang memberikan layanannya. Seperti itu garis besarnya gitu ya, untuk kita menyamakan persepsi, oh seperti itu gitu. Nah, kita kan pasti dalam namanya juga kita berinteraksi ya, Dok, antara caregiver dan juga care receiver ini. Pasti muncul permasalahan yang biasa terjadi atau umum dalam dunia kedokteran yang harus dipahami oleh masyarakat. Itu biasanya permasalahan-permasalahan apa, Dok?
yang banyak muncul di tengah masyarakat berkaitan dengan caregiver dan juga care receiver ini. Ya, baik. Terima kasih Mbak Yanti. Jadi dalam hal ini untuk caregiver dan care receiver itu konteksnya adalah pelayanan. Pelayanan. Jadi dalam hal ini dokter itu sebagai provider tetapi sebagai subjek adalah pasien. Jadi pasien itu bukan objek. Dulu kadang-kadang ada salah kaprah menganggap pasien itu objek lalu dokter itu yang berkuasa atas segalanya. Tidak. Jadi pasien yang berkuasa atas segalanya, pasien yang menentukan apa yang mau dijalankan kepada dirinya, apakah setuju atau menolak. Dokter hanya provider, jadi pemberi layanan saja, membantu saja, memfasilitasi saja. Jadi dalam hal ini kalau kita bicara etika medis, itu pada umumnya bersifat untuk perlindungan, proteksi kepada pasien. Memang dokter juga harus dilindungi, tetapi dalam hal konteks pelayanan ini, kalau pasien kita layani dengan baik dan pasien baik-baik saja, otomatis dokter baik-baik saja. Ketika pasien tidak baik-baik saja, nah ini ada masalah untuk dokter. Apakah nanti reputasinya atau tuntutan hukum dan sebagainya yang disebut sengketa medis. Demikian. Jadi kan kalau dulu pasien ini sebagai objek dulu ya, tapi kalau sekarang pasien bisa memilih mana yang sesuai dengan kebutuhan tapi harus sesuai dengan saran dokter. Jadi dokter memberikan pilihan, nanti pasien yang akan memilih sendiri layanan yang akan diterima gitu ya dok ya. Tapi tidak harus menerima saran dokter, pasien bisa menolak. Misalnya dalam suatu kasus misalnya, yang nanti kita bicarakan dalam topik ini kasus bedah misalnya. Bapak atau ibu harus operasi, saya tidak mau operasi, saya mau obat. Yang berlaku adalah kemauan pasien, bukan kemauan dokter. Dokter memang seyogyanya dan wajib memberikan penjelasan sesuai dengan kompetensinya, karena mungkin pasien secara ilmiah atau secara medis kurang mendalami masalah itu. Dokter lebih tahu, tetapi tidak berarti dokter harus memerintah atau kemauannya harus dituruti. Jadi keputusan akhir tetap ada di tangan pasien. Gitu ya dok. Tapi dokter menjelaskan kalau pilihan ini konsekuensinya ini, pilihan ini konsekuensinya. Jadi menjelaskan lebih rinci terkait dengan pilihannya seperti ini. Jadi semuanya dikembalikan kepada pasien gitu, sesuai dengan konsekuensi dari pilihan tersebut gitu ya dok ya. Jadi dokter wajib memberikan penjelasan kepada pasien dan termasuk saran juga. Tetapi menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya dan harus terbuka. Jadi tidak ada penggiringan. Jadi misalnya ada alternatif pengobatan A, B, C, D. Dokter harus membuka semuanya kepada pasien. Biarlah pasien juga ikut memilih dan menentukan. Jadi jangan hanya menurut keinginan dokter saja, lalu dokter kurang menjelaskan yang A, tetapi yang B, C, D yang dijelaskan. Tidak ada yang seolah-olah dalam tanda kutip ada yang disembunyikan. Jadi harus terbuka, harus jujur, dan dengan demikian pasien juga bisa mengambil keputusan dengan tepat. Jadi kalau pasien dalam tanda kutip ini cerewet sekali, itu sebenarnya dibolehkan atau gimana dok? Sangat dibolehkan. Dalam hal ini mungkin pernah didengar tentang second opinion ya. Jadi pendapat kedua atau pendapat lain. Kalau ada pasien berobat ke dokter, kemudian pasien tidak puas, lalu dia berobat ke dokter lain, mungkin mendapat penjelasan lain, tetapi pada akhirnya setelah dia berpindah dokter, dia merasa bahwa dokter yang pertama yang cocok, dia kembali lagi ke dokter yang pertama. Tidak boleh dokter yang pertama itu mengatakan, oh sudah tidak usah ke sini lagi, kan sudah ke sana. Dan dengan marah juga. Kadang-kadang ini terjadi dan banyak terjadi. Karena dari beberapa teman-teman di lembaga konsumen kesehatan, saya juga punya komunitas di situ, itu banyak yang mengatakan seperti itu. Dokter sangat tidak berkenan kalau misalnya, memang tidak semuanya ya, tidak semuanya. Betul. Tapi pada umumnya ada yang marah atau tidak berkenan ketika pasien yang sudah mencoba ke tempat lain lalu kembali lagi ke situ lalu sikapnya kurang menyenangkan. Demikian. Jadi seperti dibandingkan gitu ya dok ya. Tenaga kesehatan ini, tapi kembali lagi karena kalau melihat dari etika medis adalah semuanya kembali pada si pasien yang memilih gitu, mau layanan yang mana, mau memilih tenaga kesehatan yang mana, seperti itu ya dok. Dan itu tidak, meskipun pasien cerewet ya, dalam tanda kutip cerewet, itu dokter harus tetap melayani. Jadi tidak boleh terus memberi stigma ini pasien cerewet, ini pasien yang menjengkelkan. Memang pasien tuh memang yang benar pasien memang harus cerewet karena dia sangat risau dengan kesehatannya, sehingga dia mencari sebanyak mungkin sumber-sumber ya, termasuk dari internet, termasuk dari keluarganya sendiri, mungkin ada yang dokter atau mungkin anaknya, saudara yang lain.
Jadi itu baik-baik saja. Dokter harus memahami itu dan harus menerima itu dan harus tetap melayani itu. Kalau cerewetnya tuh harus sesuai dengan koridor ya. Kalau cerewetnya adalah berhubungan dengan dok, kalau seperti ini bagaimana? Kalau saya memilih obat ini bagaimana? Itu yang sesuai dengan kapasitas. Kalau cerewetnya yang lain, nah itu boleh ya di luar dari tenaga kesehatan gitu ya dok ya. Cerewetnya kalau berkaitan dengan kesehatan itu masih wajar sahabat untuk para pasien ini ya. Karena itu berhubungan dengan kesehatan dia, kesehatan pasien. Jadi bertanyalah sebanyak-banyaknya kepada dokter berkaitan dengan kesehatan itu diperbolehkan. Jadi pasien juga harus aktif bertanya, itu wajib ya dok ya untuk kesehatannya juga. Jadi itu yang harus dipahami terkait dengan etika medis ini. Nah, karena kita membahas terkait dengan kasus bedah, maka kita akan menanyakan terkait dengan etika pembedahan. Itu seperti apa? Kalau kita sudah mengetahui etika medis adalah caregiver dan juga care receiver. Ini kan pembedahan kan juga cukup lumayan belum banyak diketahui oleh masyarakat seperti apa gitu ya dok, SOP dan lain sebagainya. Nah, untuk Dr. Peter sendiri bisa menjelaskan secara umum lah ya pada sahabat-sahabat Merkuri, etika pembedahan itu yang seperti apa dok? Baik, terima kasih. Jadi begini Mbak Yanti, mengapa saya mengangkat kasus bedah? Bukan berarti kasus yang non bedah itu tidak penting, bukan. Tetapi kasus bedah itu ada masalah lain yang ikut menambah kerisauan tentang masalah etik dan tentang masalah klinis juga. Dalam kasus bedah itu kalau kita melihat sejarah yang lalu ya, melihat sejarah kedokteran, ilmu bedah itu ilmu yang mengandung penganiayaan. Jadi pasien itu dianiaya, tetapi dengan tujuan untuk menyembuhkan dan dengan persetujuan pasien. Jadi dengan pisau kemudian diiris perutnya, diiris tangannya, gitu ya, dan sebagainya. Itu kan sebenarnya dari segi verbalnya itu adalah proses penganiayaan. Tetapi penganiayaan yang sah, seperti yang saya katakan tadi, karena atas permintaan pasien untuk kesembuhannya. Nah, yang kedua, kasus bedah itu merupakan intervensi yang invasif ya. Intervensi itu berarti suatu tindakan atau suatu prosedur yang invasif itu begitu mendominasi atau begitu memasuki tubuh fisik pasien. Jadi kalau misalnya dokter lain misalnya memeriksa dari luar dan sebagainya atau mengobati dari luar, dokter itu seperti tadi yang saya katakan membelah badannya dan sebagainya. Sehingga dalam hal ini perlu ada penjelasan dan pencegahan untuk kerisauan-kerisauan dari pihak pasien. Dan yang ketiga, itu perlu persetujuan tertulis ya. Ada tanda-tanda khusus ada ya, yang dok? disebut informed consent. Informed consent itu informed itu artinya sudah diberitahu, sudah diberi informasi. Consent itu artinya persetujuan. Jadi persetujuan sesudah ada penjelasan atau pemberitahuan. Informed consent dua yang mengatakan ya sudah kalau tidak terlalu kasusnya tidak berat, cukup bisa dengan lisan, tidak bisa. Harus tertulis. Karena kalau tidak bisa tertulis pada saat itu, maka mungkin pada saat yang segera itu bisa dengan cara lisan, tetapi pada kesempatan berikutnya harus segera tertulis karena itu sebagai bukti. Dan bagaimana kita bisa membuktikan misalnya kita sudah mendapat informed consent kalau tidak ada bukti yang tertulis atau yang disebut evidence. Evidence itu bukti. Evidence based itu berbasis bukti. Demikian. Jadi untuk pembedahan karena ini kan dalam tanda kutip ada melukai untuk menyembuhkan gitu ya dok. Betul. Ya. Jadi harus ada inform itu tadi pemberitahuan kalau ada tindakan ini konsekuensinya seperti ini, tindakannya apa saja itu dijelaskan di dalam hal tersebut. Betul. Sebelum secara lisan tapi juga ada secara tertulis gitu ya dok. Ya. Itu yang harus dipahami. Nah kadang ini di luar itu ya dok ya kalau bicara tentang pembedahan masyarakat awam mungkin beberapa mengalami karena kan masyarakat ini tidak paham seperti apa yang terjadi hanya dituliskan saja dan masyarakat kadang nurut manut gitu ya dok ya. Apakah itu juga harus diketahui oleh pasien bahwa pasien ini juga harus kritis. Dia harus tahu apa tindakan yang dilakukan terhadap dirinya secara detail, penyembuhannya seperti apa, berapa lama, kalau ada apa-apa itu boleh selalu untuk bertanya ya dok ya. Ya, jadi memang benar seperti yang ditanyakan oleh Mbak Yanti ini, oleh karena pasien itu kadang-kadang takut. Iya. Jadi pasien itu dia merasa bahwa dia orang biasa, dokter itu orang pandai misalnya gitu. Betul. Yang pertama dia merasa bahwa dia karena tidak berdaya dia minta bantuan dokter jadi dia harus ikut apapun. Yang ketiga dia merasa dokter itu begitu sibuk
Dan ini sering dikeluhkan pasien ini. Jadi dokter tuh begitu sibuk sehingga kadang-kadang sambil jalan sambil lari begitu akhirnya tidak bisa mendapat atau pada waktu visit waktunya hanya sebentar saja. Lalu kemudian kadang-kadang diserahkan ke perawatnya. Yeah. Jadi kadang-kadang pasien dan atau keluarganya merasa lebih leluasa bicara dengan perawat padahal perawat bukan yang membedah, Ya, seharusnya yang memberi keterangan orang yang melakukan. Ini kurang disadari. Ya, saya sebagai dokter bedah tahu bahwa teman sejawat sudah banyak yang berusaha, tetapi sangat disayangkan bahwa banyak yang kurang waktu untuk pasien. Harusnya cukup banyak waktu memberi penjelasan dengan perasaan empati ya, perasaan bagaimana kalau saya pada posisi itu, atau bagaimana kalau saya yang jadi pasien kemudian dia harus mempunyai empati. Nah, kadang-kadang ini yang sering dilupakan. Tapi kalau kita bicara tentang etika, terutama etika medis, itu kita bicara tentang perlindungan kepada pasien. Seperti yang tadi saya katakan. Karena pasien posisinya vulnerable atau rentan. Dia sudah sakit, dia sudah stres, dia mungkin tidak punya uang, terus sudah itu keluarganya panik dan apalagi kalau misalnya dokter itu terlambat, ya, misalnya operasi jam 7 misalnya, itu baru datang jam 9 dengan berbagai alasan. Ya mungkin alasannya bisa diterima, tetapi terlepas dari alasan itu diterima atau tidak, itu membuat pasien stres. Keluarganya stres, ini katanya jam 7 belum datang dokter ya. Terus sudah itu, apalagi tidak ada penjelasan. Pasien menunggu atau pasien dibawa ke UGD, ditidurkan di brankar itu, terus menunggu lama dan tidak ada penjelasan. Mungkin menunggu itu harus berpuasa misalnya, menunggu hasil pemeriksaan, tetapi tidak ada penjelasan. Coba waktu sebentar saja berilah penjelasan. Itu sudah berarti banyak untuk pasien. Nah, sehingga kadang-kadang pasien mengatakan dokter itu arogan. Saya sebagai dokter, saya membenarkan itu. Kadang-kadang itu terjadi. Jadi saya tidak berat kepada dokter atau kepada pasien, tetapi yang benar ya harus dikatakan benar. Dokter harus cukup waktu. Jadi kalau banyak sengketa medis sampai banyak pasien yang melakukan tuntutan dan sebagainya, itu sebenarnya ada alasannya. Tidak mungkin dokter baik lalu pasien menuntut, tidak mungkin. Tadi saya katakan, kalau dokter baik melayani pasien dan pasien baik-baik saja, maka dokter akan baik-baik saja. Tidak mungkin dokter berbuat baik lalu dituntut, tidak mungkin. Jadi kalau misalnya ada sebab dokter, akibat ya dok ya? Sebab akibat. Jadi kalau kita misalnya ada dokter kasusnya sampai turun pengadilan, terus ada yang, ya mohon maaf ini teman-teman dokter banyak yang itu pasien memang cerewet, ini memang bermasalah dan sebagainya. Loh, harusnya kan introspeksi dulu. Apakah sikapmu sudah benar? Kalau terjadi tuntutan kan ada sebabnya, tidak begitu saja, begitu. Itu yang saya maksud. Demikian. Itu yang harus dipahami juga. Sebenarnya masih saya ingin menanyakan apa yang harus dipahami oleh pasien terkait dengan etika dalam pembedahan ini, apa saja yang harus diketahui oleh si pasien ini untuk supaya ini tidak terjadi sebab akibat itu tadi ya dok ya. Itu yang harus dipahami. Kita akan ke jeda iklan terlebih dahulu sahabat, dan Anda bisa bergabung bertanya bersama dengan Dr. Peter Johannes Manopo. Beliau merupakan ahli bedah dan bioetika, karena kita membahas tema etika medis dalam kasus bedah di 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger bisa Anda manfaatkan di 08173096 sahabat. 96 FM Merkuri, sahabat, masih di perbincangan Rumah Sehat Surabaya di edisi Rabu 7 Februari 2024 bersama dengan Dr. Peter Johannes Manopo. Beliau merupakan ahli bedah dan bioetika, karena kita membahas tema di edisi Rabu kali ini adalah etika medis dalam kasus bedah. Di sesi yang pertama tadi kita sudah dijelaskan oleh Dr. Peter terkait dengan apa itu etika medis, kemudian etika pembedahan itu seperti apa. Nah, sebelum jeda saya tadi sempat sounding ingin menanyakan apa saja sih yang harus diketahui oleh si pasien terkait dengan tindakan-tindakan dalam etika pembedahan ini yang harus dipahami. Pasien ini harus seperti apa dok, supaya paham, supaya tahu dan tidak ada permasalahan nantinya dok. Karena kan orang kita itu hanya ya saya hanya mengikuti saran dokter saja supaya karena saya pengennya sembuh. Itu yang dilakukan oleh pasien kita sekarang ini dok. Apa yang harus dilakukan? Baik, terima kasih Mbak Yanti atas pertanyaan yang baik. Saya akan sebut kerangkanya dulu. Jadi pasien itu dalam berhadapan dengan dokter yang terkait dengan penyakitnya, dalam hal ini kasus bedah, itu prinsipnya itu ada 4. Jadi prinsip yang pertama ini prinsip etika yang harus dipegang dokter terutama, yang disebut respect for autonomy atau respect for person. Jadi
dokter wajib menghormati pasiennya, wajib menghormati. Yang kedua adalah yang disebut non malfeasance atau jangan merugikan pasien, atau dalam bahasa Inggris doing no harm, jangan merugikan pasien. Yang ketiga ada yang disebut beneficence atau doing good for patient atau melakukan sesuatu yang baik untuk pasien, menolong pasien. Dan yang terakhir adalah justice, keadilan. Jadi proporsionalitas antara hak dan kewajiban pasien dan hak kewajiban dokter. Nah, dalam hal ini kembali kepada apa yang perlu diketahui oleh pasien. Maka yang pertama, pasien berhak dan harus menanyakan kepada dokter apa sebenarnya penyakit saya ini. Itu dulu, itu yang paling penting. Jadi dokter harus memberitahu dengan penjelasan yang sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, apa rencana pengobatan untuk penyakit saya itu? Apakah pengobatan ini cukup berobat jalan atau dirawat tanpa operasi atau dirawat dengan operasi atau mungkin mau dirujuk ke dokter lain ya atau ke tempat yang lebih bisa menangani. Kemudian yang ketiga adalah kalau misalnya perlu pembedahan, apakah ada pilihan-pilihan? Karena ada pembedahan yang konvensional ya, jadi dioperasi dengan pisau dengan sayatan yang cukup besar, atau ada yang disebut pembedahan yang minimal invasif. Jadi dengan pembedahan yang mungkin hanya irisannya ya 1-2 cm memasukkan alat, ada kameranya, kemudian ada pisau kecil, kemudian seterusnya. Atau misalnya dengan tindakan-tindakan canggih dengan menggunakan implan, dengan menggunakan misalnya terutama pada bedah tulang, bedah syaraf, itu ada alat-alat yang dipasang di dalam ya, termasuk jantung juga. Nah, ini harus ditanyakan, dan yang pasien perlu tanyakan juga apa keuntungan atau sebaliknya apa risiko dari tindakan tersebut. Ya, apapun pilihannya. Dan yang keempat itu adalah jangan lupa menanyakan biaya. Perkiraan biaya ya, mungkin biaya baru bisa diketahui pasti setelah selesai prosesnya, berapa obat yang dipakai, berapa alat yang dipakai dan seterusnya. Tetapi perkiraan harus diberikan dan harus dengan sejujur-jujurnya dan harus yang benar. Jadi jangan sampai nanti misalnya perkiraan ini 5 juta rupiah misalnya, ternyata nanti setelah keluar bill, setelah keluar tagihan 10 juta, ini kan memberatkan pasien. Jadi pasien nanti bisa mengukur apakah saya mengandalkan BPJS misalnya, atau asuransi swasta, atau saya dari keuangan pribadi dari tabungan gitu ya, seperti itu, atau malah saya tidak punya apa-apa. Tidak usah malu, karena memang nanti akan dicari bagaimana jalan yang terbaik tanpa mengurangi mutu pelayanan. Tetapi mungkin fasilitas dan cara yang dipilih sehingga tetap bisa mencapai tujuan pengobatan yang benar, yang proper, tetapi tidak memberatkan pasien. Demikian, Mbak. Jadi itu ya sahabat, 4 catatan yang harus ditanamkan di benak pasien berkaitan dengan segala tindakan ataupun juga baik itu pembedahan atau yang lainnya ya dok ya, harus ditanyakan secara detail. Sakit saya itu apa dok gitu ya, itu yang harus dipahami oleh pasien. Anda boleh menanyakan sedetil-detilnya terkait dengan penyakit yang Anda derita. Kemudian rencana pengobatannya harus seperti apa. Kalau pilihannya A apa, B apa gitu ya dok. Betul. Ya. Pasien ini wajib untuk menanyakan hal tersebut. Toh itu diperbolehkan ya dok ya, dalam etika medis gitu. Dan bahkan boleh menolak. Jadi misalnya dokter menyarankan prosedur A, saya tidak mau, saya mau prosedur B. Nah tapi pasien juga harus memberi penjelasan mengapa dia tidak mau. Gitu. Nah, jadi itu sah. Dan memang harus begitu. Jadi nanti ada yang disebut patient best preference. Jadi apa yang disukai oleh pasien itu wajib, karena itu kan tentang dirinya. Jadi dokter tidak bisa memaksakan ini pasien harus begini harus begitu, karena yang punya badan, yang punya fisik kan pasien. Jadi dokter nanti membantunya dengan pengetahuan dokter yang saya katakan tadi yang sebaik-baiknya. Tanggung jawab utama tetap pada si pasien itu sendiri ya dok ya. Pasien nanti yang akan menentukannya. Terus kemungkinan setelah Anda memilih pengobatan ini itu seperti apa resikonya, Anda juga harus tahu itu ya dok. Betul. Ya. Karena kan pasti setiap pengobatan ada resiko kecil ataupun besar, harus ditanyakan resikonya seperti apa. Kemudian ini yang terpenting, dan jangan sungkan untuk menanyakan berapa biaya. Paling tidak perkiraannya itu harus penting ya dok. Kalau perlu tertulis. Jadi sekali lagi yang saya katakan seperti tadi tentang informed consent tertulis, karena itu merupakan evidence, bukti. Nanti kalau misalnya pasien mempersoalkan misalnya, dokter mengatakan kepada saya perkiraan 5 juta, ternyata dengan 10 juta. Nah itu misalnya dokter mengatakan, enggak, saya enggak mengatakan itu. Nah
Kalau tertulis kan ada buktinya Nah, seperti betul. itu. Ya, jadi kalau semua lisan-lisan itu mungkin lisan sementara tetapi harus segera langsung dirubah menjadi Iya, tertulis. iya. Gitu. Boleh dok dioret-oret gitu loh. Iya betul. Nggak Oret-oret apa-apa. gitu aja gitu ya Ya, dok ya. itu kadang-kadang beri penjelasan pada pasien memang sebaiknya dengan oretan dan sebagainya, termasuk penyakitnya apa. Nah. Jadi nanti kertas dan oretan itu dibawa pasien pulang. Betul. Dia bisa mempelajari di rumah. Oh begini begini. Karena bisa saja pasien itu lupa, Iya. ya, atau karena kompleks atau karena banyak penjelasannya. Termasuk biayanya berapa yang di itu. Jadi tidak akan lupa Ya. seperti itu. Jadi pasien nyaman, dokter juga nyaman gitu ya. Otomatis, ya. Keduanya gitu, Ya. baik itu caregiver ataupun juga care receiver ini, Ya. sahabat. Ini ada pertanyaan dok dari Bu Indah. Saya sempat jadi korban kecelakaan. Saat itu dari TKP ke rumah sakit tersebut hanya 20 menit, tapi baru tindakan operasi itu setelah 8 jam menunggu tindakan operasi. Dokter yang melakukan tindakan saat itu mengatakan kalau terlambat penanganan sehingga akan ada jaringan patah di tangan yang tidak bisa kembali normal. Bagaimana dengan ini dok? Padahal saat itu langsung ke rumah sakit tapi nunggu dokternya yang lama. Mohon penjelasan. Ya, kalau misalnya transportasi dari tempat kejadian kecelakaan ke rumah sakit tadi disebutkan misalnya 20 menit. Ya. Itu sebenarnya tidak lama, itu sudah cepat itu. Jadi kalau setelah di rumah sakit penanganannya baru 8 jam Ya. dan mungkin tidak ada Menunggu. penjelasan atau menunggu, itu yang disebut hospital delay atau kelambatan karena rumah sakit. Bukan salah pasien. Pasien kan sudah masuk rumah sakit, Betul. berarti sudah diambil alih ke rumah sakit. Dari tempat kejadian ke rumah sakit 20 menit. Itu bukan patient delay atau bukan kelambatan karena pasien, tetapi kelambatan dari rumah sakit. Harusnya pasien berani membantah bahwa kami sudah di rumah sakit jam sekian, kami menunggu. Misalnya tidak ada penjelasan. Penjelasan itu mungkin bukan mungkin wajib karena apa? Mungkin pasti itu dimaksudkan harus menunggu keadaan pasien, harus dipuasakan misalnya Iya. dan sebagainya. Tapi sebaliknya ada juga kasus yang harus cepat ditangani. Pada umumnya kasus darurat, gawat darurat itu harus segera ditangani karena ada yang disebut dengan time related cases. Ya. Jadi apa yang disebut dengan golden period. Jadi ada waktu emas di mana dalam waktu emas itu entah 2 jam atau 3 jam misalnya itu hasil operasi atau hasil pembedahan atau hasil pengobatan itu akan baik. Tetapi lewat dari itu sudah akan lebih banyak komplikasi yang terjadi. Itu yang disebut golden period. Ya. Karena dokter mengatakan, dokter yang melakukan tindakan itu mengatakan kalau pasien ini terlambat untuk ditangani dok. Mungkin pertolongan pertamanya atau seperti apa ya dok kalau itu. Terus pasien harus seperti apa kalau seperti Kalau ini? misalnya pasien sudah di rumah sakit, itu yang dimaksud dokter terlambat itu dari cerita ini itu tidak benar ya. Karena bagaimana apanya yang terlambat? Pasien 20 menit sudah di rumah sakit. Karena ada jaringan patah di tangan yang tidak bisa kembali normal karena keterlambatan penanganan di awal datang ke rumah sakit itu dok. Jadi biasanya begini, kalau ada jaringan yang rusak itu terkait dengan kalau trauma ya patah dan sebagainya, itu mungkin terjadi diskontinuitas atau lepasnya jaringan itu sehingga tidak ada hubungan suplai darah, urat pembuluh darah ke sana sehingga mati jaringan itu. Ya. Nah kalau misalnya penjelasannya seperti itu terjadinya karena apa? Kalau kelambatan di rumah sakit itu kelambatan siapa yang membuat lambat? Karena di rumah sakit 20 menit sudah ada. Nah, jadi harusnya dokter itu sebelum memberi penjelasan seperti itu harus mencari tahu. Itu kan ada yang disebut rekam medis. Iya. Rekam medis itu lengkap. Jadi itu ada tanggal, ada jam, bahkan Mulai sampai pasien datang menit. ya, Dok? Ya. Kemudian di situ ada tindakan apa, kemudian bagaimana keadaan pasien pada saat itu yang disebut SOAP. SOAP itu subjektif, objektif, assessment dan planning. Itu ada SOAP. Jadi nggak bisa dibilang oh ini lambat itu semua harus berbasis bukti. Ya. Jangan lalu pasien Penjelasan disalahkan. dokter juga ya. harus. Ya, kalau pasien sudah secepatnya 20 menit, ya pasien tidak bisa disalahkan. Nah, nanti dilihat di rekam medik itu SOAP lembaran observasi juga ada itu. Misalnya dia diberi cairan, diberi oksigen dan sebagainya jam berapa dan sebagainya, apa yang dilakukan. Itu sebenarnya bisa dilacak ya. Jadi jangan terus pasien hanya patient blaming, hanya menyalahkan pasien gitu. Itu nggak bisa. Harusnya pasien atau keluarga menanyakan pada dokter yang dimaksud kelambatan itu apa. Nah, jadi coba dokter Saat jelaskan. tindakan yang di mana dok yang akhirnya menyebabkan kondisi tersebut gitu. Pasien harus berani membantah kalau itu tidak benar. Jadi misalnya saya sudah dibawa ke rumah sakit, jam sekian sudah di rumah sakit.
Sudah kan berarti itu kan rumah sakit sudah memeriksa dan sebagainya. Mungkin dokter jaganya dan sebagainya. Jadi yang lambat yang mana begitu. Jadi kepada Ibu Indah Ya. pada saat itu dari cerita itu tidak lengkap ya kalau dikatakan ini ada keterlambatan karena ditangani terlambat karena pasien sudah segera datang. Ya. Siapa yang melakukan kelambatan begitu. Itu yang kadang pasien orang kita ya, bukan hanya pasien ya, itu hanya penjelasan, paling tidak sudah sedikit ada penjelasan, ya sudahlah gitu, ya sudah gitu ya. Kadang pasien kita tuh nerimo aja. Ini bukan pertanyaan sih dari Pak Anwar ini, sebagai pasien kami ini hanya manut saja dengan tindakan karena keinginan sembuh dan berhubungan juga dengan nyawa. Ya Pak Anwar, terima kasih. Itu yang seperti saya tadi bilang ya Dok ya, bahwa orang kita tuh hanya nurut saja karena mungkin beralasan dokter lah yang tahu yang terbaik untuk kondisi saya. Ya, sikap manut itu tidak salah dan itu termasuk apa yang disebut sikap yang kooperatif. Ya. Jadi tidak resisten ya. Jadi dia ya sudah apa kata dokter ikut, itu baik-baik saja, tidak apa-apa. Tapi jangan menyembunyikan atau jangan karena takut lalu tidak bertanya atau menyatakan keberatan. Itu jangan. Ya. Tetapi kalau memang dari dirinya sendiri memang sepakat dengan apa yang dikatakan dokter sehingga manut, itu kolaboratif, kooperatif juga, ya. Gitu. Jadi segala sesuatunya itu dibicarakan ya Dok ya. Harus dibicarakan. Itu yang menjadi jalan tengah dari apa yang unek-unek itu ya sudah disampaikan saja kepada tenaga medis seperti apa supaya nyaman gitu ya sahabat. Dok, kalau bicara terkait dengan etika di pembedahan, contoh dilema. Ini kan pasti kalau dengan pembedahan atau layanan kesehatan kan ada dilema-dilema ini, kalau seperti ini, kalau disampaikan nanti seperti ini. Apa saja contoh dilema etika dalam pembedahan yang mungkin Dr. Peter bisa share gitu. Seperti apa Dok? Jadi dilema etik dalam bidang pembedahan, dilema itu berarti ada dua pilihan yang sebetulnya dua-duanya tidak ideal, ya. Jadi dipilih ini sebenarnya tidak ideal, dipilih yang satu juga tidak ideal. Jadi itu dalam bidang bioetika yang disebut minus malum. Minus malum itu artinya semua pilihan jelek, pilihan yang jelek dari yang terjelek, begitu loh. Ya lain dengan lawannya adalah bunun sumum ya, jadi bisa ada pilihan yang baik atau yang ideal. Ini tidak ada, itu dilematis ya. Ada yang disebut juga dengan apa yang akan kita lakukan dengan kondisi dilematis itu yang disebut RDE. RDE itu rule of double effect. Jadi ketika kita akan melakukan tindakan itu ada risikonya. Dan risiko itu sudah diramalkan sebelum melakukan tindakan. Bukan nanti setelah tindakan, waduh terus terjadi ini yang kita tidak menduga sebelumnya. Ini sudah diduga sebelumnya. Tetapi risiko yang sudah diduga sebelumnya itu tetap dihitung dengan tindakan yang akan dilakukan, di mana akan dipertimbangkan keuntungan dari tindakan yang diambil dan risiko yang merugikan itu masih lebih besar tindakan yang diambil. Meskipun dua-dua tidak ideal. Misalnya seorang dengan peritonitis ya, sepsis ya. Peritonitis itu radang isi perut ya. Dengan sepsis itu penyebaran infeksi. Kalau ini dioperasi, operasi itu kan juga ada trauma, yaitu ada perdarahan, terus ada trauma anestesi dan sebagainya. Untuk mencari sumbernya, misalnya ususnya kena tifus bocor, harus ditutup. Kalau tidak dioperasi, ini jelas akan lebih buruk keadaannya. Kalau dioperasi, padahal sudah keadaannya sudah berat, sudah sepsis, itu juga akan meninggal. Nah, sehingga tetap diambil keputusan untuk operasi karena kalau tidak itu kemungkinannya 100% meninggal karena makin buruk. Kalau misalnya dioperasi mungkin 80% meninggal. Nah, lalu dihitung, ini 80% meninggal, ini 100% meninggal. Jadi diambil 80%, tetapi tetap itu minta persetujuan pasien, memberitahu, menjelaskan. Kalau keluarga mengatakan kalau risikonya 80%, ya sudah kita nggak operasi aja. Ya sudah nggak apa-apa. Bukan berarti dokter menyetop pengobatan, tidak. Pengobatan diteruskan, diberi antibiotik ya misalnya, cairan dan sebagainya, tapi tidak dioperasi. Jadi tetap diobati. Begitu. Demikian. Dok, kalau misalnya ada kasus di tengah-tengah pembedahan, kemudian ternyata tidak sesuai dengan pemeriksaan sebelum-sebelumnya, kemudian harus ada tindakan lanjut di saat di tengah operasi itu, kemudian dokter menghentikan operasi dan membicarakan kepada keluarga pasien. Kalau seperti itu keluarga pasien harus seperti apa Dok? Ya, jadi memang benar itu bisa terjadi dan memang sering terjadi itu. Jadi ketika penjelasan sebelum operasi
Misalnya Ternyata kondisinya lebih buruk dari yang iya, diperkirakan, Dok. ini ada operasi tumor misalnya, mau dibuang misalnya. Setelah dibuka ternyata sudah menyebar sehingga tidak bisa melakukan pembersihan semuanya. Maka dokter memang harus memberitahukan kepada pasien kalau perlu keluarga pasien Ya, ya. ya yang terdekat, misalnya suami istri atau orang tua atau anak itu memakai gaun operasi, masuk kamar operasi, ditunjukkan. Melihat kondisinya ya, Dok. Iya, ditunjukkan. Jadi setelah penjelasan ditunjukkan, tetapi tetap memenuhi syarat-syarat sterilitas kamar operasi. Jadi harus pakai gaun, harus itu dan sebagainya, pakai topi dan masker. Ditunjukkan, dijelaskan singkat. Lalu dokter menjelaskan ini karena begini keadaannya, kita harus operasi lebih besar atau malah tidak melakukan apapun karena misalnya sudah tersebar. Ya, ya. Ini langsung kita tutup saja. Jadi artinya masih ada penyakitnya itu. Atau kita akan operasi besar, lebih radikal, tetapi risiko juga lebih besar. Dan nanti pasien biasanya tanya, kalau menurut dokter gimana? Saya akan saya tutup lagi aja karena sudah menyebar. Nanti kita teruskan dengan obat. Ya sudah. Kalau pasien bilang saya setuju sudah selesai. Terus tapi nanti tanda tangan. Itu yang disebut dengan bukan informed consent tapi inform re-consent. Oh, iya. Jadi artinya persetujuan ulang, ya. Dan itu harus ada bukti tertulis inform consent yang lembarannya itu tersendiri lagi. Jadi merupakan suatu rentetan dari peristiwa itu. Jadi nggak bisa bilang tadi sudah kan, ini situasinya karena berbeda beda. tindakan ya, Dok ya. Iya, situasinya beda. Buat lagi, enggak lah masih buat itu. Iya, jadi betul. tapi yang penting pasien atau keluarganya sudah tahu dan dokter sudah memberikan penjelasan sesuai dengan kemampuannya. Ya, gitu. Demikian. Itu ya sahabat yang harus dipahami, keluarga pasien ataupun juga pasien ini boleh sedetil-detilnya menanyakan dan juga kalaupun meminta saran dari dokter boleh digunakan, boleh tidak ya, Dok ya. Kalau menurut dokter seperti apa? Kalau saya seperti ini, kalau keluarga pasien mungkin memiliki pendapat yang berbeda. Kalau kami begini, Dok. Nah, itu bergantung dari keluarga pasien. Kembali lagi ya, Dok. Dokter hanya memberikan saran, kembali lagi yang memutuskan adalah pasien dan juga keluarganya kalau berhubungan dengan tindakan bedah ini ya, Dok ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Dina. Dok, saya sebelum operasi sesar lahiran itu tidak pernah sakit punggung. Apakah ini ada pengaruh dari bius saat kelahiran anak pertama saya yang dilakukan 2 kali? Karena bius yang pertama kurang bekerja jadi harus dilakukan 2 kali biusnya, Dok. Apakah ini ada hubungannya dengan sakit punggung yang saya rasakan hingga sekarang? Baik, terima kasih Bu. Tadi Bu siapa? Bu Dina. Bu Dina. Terima kasih pertanyaannya Bu Dina. Ini sifatnya medis teknis dan spesialistis ya. Tapi memang ada anestesi yang dipakai itu yang disebut spinal block atau dilakukan anestesi di tidak seluruh tubuh, tapi dimasukkan obat di rongga cairan dari sumsum tulang belakang sehingga itu akan mematikan rasa sakit yang di dekat perut. Nah, dalam hal ini kalau misalnya sesudah operasi ada keluhan seperti itu, biasanya ibu kan dianjurkan sesudah operasi ada masa kontrol, masa misalnya ya kontrol lukanya, ya sebenarnya termasuk kontrol itu tadi. Jadi mungkin yang sakit itu dekat tempat tusukan anestesi, tetapi saya tidak bisa spesifik menjelaskan oleh karena saya tidak bisa tahu itu apakah dalam proses tersebut pada waktu ibu pulang itu sudah ada keluhan atau belum. Kalau misalnya belum ada keluhan atau tidak ada keluhan itu, barangkali keluhan ini oleh sebab lain, mungkin begitu. Jadi kalau misalnya ada hubungannya dengan tindakan itu, biasanya kejadiannya efeknya itu adalah berapa lama, Dok? Dari semisal ini karena hal itu ya, Dok ya. Tindakan itu biasanya ya dimulai sesudah itu, dimulai sudah tindakan pada waktu bahkan pada waktu masih di rumah sakit. Tapi kalau sudah artinya pada waktu pulang tidak ada keluhan apapun lalu belakangan timbul, barangkali itu karena sebab lain. Logikanya demikian. Karena keluhan-keluhan pada saat sesudah operasi bahkan pada waktu di rumah sakit itu sifatnya makin lama makin berkurang. Tapi kalau yang terbalik, jadi pertama tidak ada apa-apa, kemudian belakangan terjadi sesuatu, itu ada 2 kemungkinan. Itu karena sebab lain, ini yang terutama. Tapi mungkin bisa saja ada hubungannya, tetapi ini apa yang disebut komplikasi lambat. Nah, ini harus diperiksa, ibu harus kontrol baik di dokter kandungan itu nanti ada penjelasan yang spesifik. Tapi pada umumnya makin lama keluhan tuh makin sedikit bahkan hilang. Tapi kalau yang dari pertama tidak ada lalu menjadi ada, itu mungkin kemungkinan besar karena sebab lain. Seperti itu ya, Bu Dina. Dok, kembali lagi ke etika medis, tapi
kita ke jeda iklan terlebih dahulu ya, sahabat, seru sekali perbincangannya. Tetap stay tune di Rumah Sehat Surabaya bersama dengan Dr. Peter Johannes Manopo, beliau ahli bedah dan bioetika. Karena kita membahas tema etika medis dalam kasus bedah. Tetap stay tune di Rumah Sehat Surabaya. 96 FM Merkuri, sahabat, tidak terasa kurang dari beberapa menit saja di sesi yang ketiga ini perjalanan Rumah Sehat Surabaya bersama dengan Dr. Peter Johannes Manopo, ahli bedah dan bioetika, karena kita membahas terkait dengan tema etika medis dalam kasus bedah, sahabat. Apa saja yang harus dipahami supaya ini jadi gambaran dari para pasien ataupun juga keluarga pasien jika ada tindakan medis, kita sebagai pasien dan keluarga pasien ini harus seperti apa supaya pasien nyaman dan juga tenaga medis ini nyaman dalam melayani segala kebutuhan dari pasien ini, sahabat, dalam hal medis ya, baik itu caregiver dan juga care receiver ini terkait dengan etika medis. Memang prinsipnya seperti itu ya, Dok. Betul. Dok, terkait dengan prinsip etika juga ya, kita bicara tentang prinsip etika, apa saja yang mendasari konsep dari manajemen resiko, karena kita kan bicara tentang tindakan ini tadi ya, tindakan medis yang berhubungan apalagi dengan pembedahan ini, pasti ada beberapa tindakan yang ini juga ada manajemen resikonya gitu ya, Dok. Ya. Prinsip etikanya seperti apa yang mendasari konsep manajemen resiko ini, Dok? Baik, terima kasih Mbak Yanti. Ini pertanyaan yang cukup dalam. Jadi ada dua hal yang perlu kita perhatikan dalam yang kaitan antara prinsip etika dan manajemen risiko. Ya. Jadi yang pertama tadi sudah saya sempat singgung sedikit yang disebut ethical principles ya, yang 4 tadi itu. Jadi respect for autonomy and person, kemudian non maleficence, beneficence, dan justice. Itu tadi. Jadi menghormati pasien, kemudian berbuat baik, menghindari harm ya, jadi menghindari kerugian pasien dan berbuat proporsional, menghormati pasien sesuai dengan prinsip keadilan. Jadi kalau mau disingkat, adil, baik, hormat. Itu kepada pasien. Tapi yang kedua ada panduan atau ketentuan tertulis yang disebut Kodeki dari yang diterbitkan oleh Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia tahun 2012. Nah, Kodeki itu singkatan dari Kode Etik Kedokteran Indonesia. Nah, Kode Etik Kedokteran Indonesia disingkat Kodeki 2012. Di mana itu berisi 21 pasal. 21 pasal yang terbagi 4. Kewajiban umum, maksudnya kewajiban dokter. Kewajiban umum, kewajiban terhadap pasien, kewajiban terhadap sesama dokter, sejawat dokter, dan kewajiban terhadap diri sendiri. Nah, jadi ini terhadap diri sendiri ini juga penting. Misalnya dokter wajib memelihara pengetahuannya, sering ikut seminar, mengupgrade gitu ya, Dok, dokter menjaga kesehatannya. Ya, kesehatan bukan hanya kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental dan kesehatan sosial. Menurut definisi WHO itu kesehatan itu ada fisik, ada mental, ada sosial. Fisik ya jangan terlalu capek misalnya ya, jangan terlalu. Mengapa pemerintah antara lain menyebutkan memberikan izin praktek hanya 3? Ini juga supaya dokter nggak terlalu capek. Ya, atau kadang ada dokter yang sampai banyak sekali pasien, sampai malam sekali prakteknya dan sebagainya, nanti mutu pelayanannya akan terpengaruh. Kalau mutu pelayanan terpengaruh, maka otomatis keamanan pasien juga akan terpengaruh. Yang disebut patient safety itu penting. Selain masalah etika, masalah patient safety ini juga sangat penting. Dan kemudian dalam Kodeki 21 pasal itu juga ada yang disebut prinsip empati, yaitu di pasal 18. Artinya memperlakukan orang lain seperti diri sendiri ingin diperlakukan. Itu baik terhadap pasien, baik terhadap sesama dokter, bahkan terhadap keluarga. Itu dokter jangan sampai mengabaikan keluarganya, jadi terlalu sibuk, terlalu apa sehingga terlalu capek, keluarganya terabaikan. Itu yang disebut kesehatan sosial. Kesehatan mental juga jangan sampai dokter ini stres dan sebagainya. Itu penting. Jadi para dokter ini harusnya sudah tahu dan hafal harusnya tentang Kode Etik Kedokteran Indonesia, harusnya begitu. Demikian Mbak Yanti. Supaya bisa memberikan pelayanan yang maksimal gitu ya, kepada para pasien gitu. Dok, kalau bicara permasalahan etik ini kan kemungkinan saja bisa muncul gitu, dan lembaga apa yang akan menyelesaikan hal tersebut kalau terkait dengan etik ini, Dok? Ya, jadi prinsip atau pilar dari kedokteran itu ada 3, ya. Jadi ada yang disebut prinsip etik, kemudian ada yang disebut disiplin, dan prinsip hukum. Ya. Jadi 3 itu hukum, etika, dan disiplin.
Ini beda-beda. Jadi dokter, maksud saya publik, pasien atau keluarganya bisa mengadu, melaporkan. Ya. Kalau misalnya ada masalah etik itu di Majelis Kode Etik Kedokteran Indonesia (MKEK). Itu merupakan struktur organisasi dari ID. Ada yang di wilayah, Ya. yang di provinsi, ada yang di pusat. Nah, kemudian kalau melanggar disiplin itu MKDKI, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Nah itu disiplin. Jadi disiplin itu ya contohnya itu beda sama etik ya. Disiplin itu terutama tentang aturan-aturan, ya tentang aturan-aturan. Kemudian misalnya dokter itu praktek punya izin praktek atau tidak misalnya, ya itu kemudian seperti itu. Lalu hukum, kalau hukum ini hampir sama dengan umum. Jadi ini tindak pidana ya. Nah, memang kadang-kadang tiga hal ini, jadi etik, hukum, kedokteran itu beririsan. Bahkan satu kasus bisa ada kasus etiknya, bisa ada kasus disiplinnya, bisa ada kasus hukumnya. Nah seringkali masalah etik itu yang menjadi pintu masuk. Sebetulnya prinsip etik tadi sebenarnya saya katakan itu adalah pedoman moral. Jadi etik itu sebenarnya tidak menghukum. Jadi misalnya tadi yang prinsip otonomi kepada pasien, menghormati pasien. Kalau misalnya kita tidak hormat kepada pasien, itu tidak ada hukumannya. Jadi misalnya dokter kurang menghormati pasien, tarifnya mahal, mengenakan tarif yang memberatkan. Pasien tidak bisa melaporkan misalnya ke pengadilan atau ke siapapun, dokter itu tarifnya mahal, tidak bisa. Begitu. Tapi nanti ada dampak lain sehingga nanti pasien itu dirugikan yang melanggar hukum misalnya. Nah itu baru bisa dituntut seperti itu. Nah, disiplin kalau pasien itu ternyata tidak punya izin praktek dan sebagainya, atau misalnya ijazahnya diragukan, tidak punya ijazah tapi melakukan tindakan kedokteran, itu bisa dituntut. Itu bahkan sudah masuk pidana juga seperti itu. Tapi memang kebanyakan gitu ya kasus-kasus adalah masuknya dari etik terlebih dahulu, baru nanti pastinya akan beririsan dengan disiplin yang lain, atau bala ke hukum gitu ya dok. Ke hukum itu sudah ada unsur pidananya biasanya. Dok, ini waktu sudah tidak banyak, sudah pukul 12. Tips ataupun juga pesan sehat untuk sahabat-sahabat Maghrib berkaitan dengan tema kita hari ini seperti apa dok? Baik, terima kasih Mbak Yanti. Kepada para pendengar Rumah Sehat Surabaya dari Radio Mercury, saya berpesan bahwa Anda punya hak sebagai perorangan untuk misalnya bertanya kepada dokter sejelas-jelasnya, dan Anda juga berhak keberatan terhadap advis dokter sehingga nanti bisa dicarikan jalan yang terbaik sesuai untuk penyembuhan dan pilihan terbaik pasien dan sesuai dengan petunjuk medis dokter. Demikian. Ya, terima kasih Dr. Peter Johannes Manopo, ahli bedah dan bioetika. Kini sudah memberikan kita banyak edukasi ya sahabat dan informasi terkait dengan etika medis dalam kasus bedah. Karena kan kita sebagai pasien ini ternyata ada 4 hal yang harus kita pahami kalau kita ingin mendapatkan layanan kesehatan. Yang pertama, tanyakan sejelas-jelasnya Anda sakit apa, ya, Anda menderita apa, penyakit yang Anda derita itu seperti apa, sejelas-jelasnya sahabat. Kemudian untuk rencana pengobatannya itu juga Anda harus mengetahuinya sedetil apapun ya. Anda bisa menanyakan, Anda bisa dalam tanda kutip rada rewel terkait dengan hal tersebut, rada cerewet itu boleh kalau berkaitan dengan penyakit ataupun juga rencana pengobatan akan seperti apa, dan Anda juga bisa istilahnya tidak ataupun menolak saran dari dokter. Anda bisa melakukan second opinion dan sebagainya ya sahabat. Kemudian kemungkinan resiko dari pengobatan yang akan Anda dapatkan atau resiko dari tindakan yang Anda akan lakukan itu juga Anda harus tahu sahabat. Anda juga harus menanyakan kepada dokter, nanti kalau saya setelah melakukan tindakan ini akan ada resikokah atau seperti apa gitu ya sahabat. Penyembuhannya juga akan seperti apa, itu Anda harus tanya sedetil-detilnya. Kemudian yang terakhir, jangan sungkan untuk menanyakan kira-kira biayanya berapa dok. Nah itu boleh ditanyakan ya sahabat sebagai pasien. Karena itu ada dalam etika medis ya dok, diperbolehkan Anda bertanya sedetil itunya. Tapi kalau menanyakan dok tinggalnya di mana, nah itu berbeda ya. Itu
itu sahabat Mercury. Kalau ditanya alamatnya mau mengirim makanan boleh. Mau boleh. Boleh itu ya sahabat, karena menjalin kedekatan, menjalin komunikasi yang baik dengan tenaga kesehatan dan juga pasien itu sangat penting. Karena supaya pasien nyaman dan tenaga kesehatan ini juga nyaman untuk memberikan pelayanan pada Anda sahabat. Sekali lagi terima kasih untuk Anda sudah stay tune di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya di edisi Rabu 7 Februari 2024 dan Anda bisa menyaksikan kembali sahabat perbincangan ini di YouTube channelnya Mercury di Radio Mercury 96. Minggu depan kita libur ya karena kita coblosan dok. Jangan lupa gunakan hak pilih sebaik-baiknya. Iya betul. Saya Andra Lestari dan juga Dr. Peter Johannes Mandepa harus pamit undur diri. Stay safe, stay healthy, be happy dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam sehat semuanya. Terima kasih.